Alright, masih di Talk Show with BHS bersama Om Wai The Miracle dan Gus Miftah. Gus, di masa pandemi COVID ini kan kemudian tempat hiburan kan tutup. Tapi udah mulai buka, Om. Hah? Di Jogja udah mulai buka. Serius? Saya 3 minggu yang lalu sudah ngaji di lokalisasi Sarkem. Ya dengan kebiasaan baru. Pandemi ini justru menguntungkan teman-teman lokalisasi. Kalau tamu monakal, sorry, social distancing. Iya. Nah, itu dibuka beneran di Jogja? Lokalisasi binaan saya di Sarkem itu sudah buka sekitar setengah bulan ini, Om. Oh. Udah buka. Ya. Tapi memang masuknya ke sana itu pakai protokoler COVID. Ya artinya pakai masker, cuci tangan dan lain sebagainya. Saya nggak tahu pertimbangannya apa, yang jelas mereka sudah buka. Demikian juga dengan kafe dan tempat-tempat karaoke di Jogja udah banyak yang buka. Masih ngundang Gus Miftah dan... Ya masih, Om. Saya kan di mata mereka saya dapat julukan Gus Miftah Presiden Para Pendosa. Jadi kalau tausiah new normal gimana ya? Kita dituntut untuk lebih kreatif. Artinya kreatif dan inovatif itu bagi saya begini, lakukan apa yang tidak orang lain pikirkan. Tapi kan kerumunan orang dong. Di sinilah kemudian Ustadz itu dituntut untuk melek teknologi, Om. Melek IT. Nah itu. Melek IT. Sekarang kan yang dahsyat itu medsos, Om. Iya. Bagaimana tidak dahsyat medsos itu? Kalau seorang tentara, polisi punya pistol, 1 peluru 1 kepala. Ya. Sementara kalau kita punya medsos, sekali postingan bisa nembak sekian ribu orang. Iya betul. Lah, kalau kemudian kita beradaptasi dengan kebiasaan baru yang tadinya kita ngaji langsung ketemu dengan jamaah, ya sekarang kita rubah, Om, melalui medsos. Dan alhamdulillah kemarin live IG saya, Facebook dan sebagainya, karena niatnya kita baik, kita ngurusin santri, alhamdulillah banyak yang ngasih sponsor, Om. Terus gimana nih kiai-kiai, apalagi kiai sepuh kalau di medsos gimana nih, Gus? Kemarin kan handphonenya aja jadul. Iya, Om. Mana ngajar-ngajari beliau-beliau itu? Kemarin saya di bulan Ramadan, kita buat kado lebaran untuk kiai kampung. Kebetulan saya diminta untuk jadi ikonnya. Ya artinya ikon ya saya harus tombok juga itu. Karena memang kelompok-kelompok masyarakat seperti ini, seperti kiai, ustadz-ustadz kampung, itu tidak masuk ke kartu prakerja. Karena memang dakwah itu kan bukan profesi. Karena saya selalu mengatakan dakwah itu bukan profesi, tapi apapun profesinya harus berdakwah. Ya, makanya saya bilang begini ya, hari ini kita harus melek teknologi. Jangan sampai kemudian justru ini teknologi dikuasai oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Saya pulang dari Taiwan beberapa waktu yang lalu itu, saya di atas pesawat nggak bisa tidur. Saya baca buku Yasin, surat Yasin. Surat Yasin. Di dalam surat Yasin itu ada satu ayat yang membuat saya merinding, Om. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Artinya apa? Silakan Mas diterjemahkan, Mas. Artinya apa, no? Artinya artinya apa? Ya, artinya apa? Iya. Dia juga nggak tahu artinya. Cuman ngapal. Artinya, Gus. Sorry, kamu jangan GR. Aku sama kamu itu beda pemikiran. Kamu mikir aku mikir bunda. Iya. Jadi begini, satu hari di mana mulut terkunci, tangan berbicara. Saya cari tafsirnya ini susah. Kenapa mulutnya dikunci, tangannya berbicara? Jawaban saya apa? Karena hari ini orang itu banyak berbuat dosa tidak dari mulut tapi dari tangan. Dari postingan yang tidak bertanggung jawab. Kita memaki, mencaci, membuli, menghina orang menggunakan postingan tangan-tangan kita. Maka tangan ini besok pasti akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Ta'ala. Kan itu. Maka kita hati-hati dengan medsos. Jadikan medsos sebagai wasilah untuk mendapatkan ridho Tuhanmu. Jangan menjadi wasilah untuk mendapatkan murka Tuhanmu. Jadi maka kemudian saya itu kadang-kadang kalau ada orang katanya membuli Om W dan sebagainya melalui komentar-komentar itu santai saja, Om, itu loh. Om W pernah nggak lihat nggak? Tambahin kayak Om ini sadar lagi, Om. Nawaitul wudu, wudu pakai ini. Jadi kita nggak usah kecil hati kemudian ketika kita dibully sama orang itu. Ilmunya begini, Om. Saya sering tanya begini, Gus Miftah itu kan sering dibully ya ketika berbicara NKRI dan sebagainya. Kenapa Gus Miftah itu tidak pernah sakit hati? Karena komentarnya tidak pernah saya baca, Om. Tapi kalau jomblo beda, Om. Kenapa jumlah like lebih banyak daripada jumlah komen? Karena banyak orang cinta tetapi tidak berani mengatakannya. Iya, batin, Om, batin itu. Gus, ini ulama tadi kan bilang tadi sebenarnya harus pakai harus melek teknologi. Siap. Problemnya kan kalau ulama milenial kayak antum gini kan enak. Yang kolonial yang sudah sepuh-sepuh itu bagaimana? Maka seharusnya umur boleh kolonial tapi selera harus milenial. Artinya ya kalau kemudian yang sepuh-sepuh itu minimal para santri lah.
kemudian bagaimana nge-share ceramah-ceramah dari para masyayikh. Kalau toh kemudian kiai-kiai lain nggak seperti beliau, minimal para santri yang lebih giat Om. Yang ngajari santrinya. Untuk yang ngajari santrinya untuk nge-share kalimat-kalimat dari para kiai. Saya pikir luar biasa lah. Jadi kayak kemarin saya datang ke pondok pesantren itu. Kenapa di sini kok nggak ada Zoom kiai? Lah, di sini nggak ada Ethernet-nya. Saya bingung, apa itu Ethernet? Ternyata internet. Waduh. Pasti ini Kiai Madura pasti. Di Madura pasti. Iya, ya kawannya Om di Madura itulah biasanya. Madura nggak bisa ngomong internet, Ethernet yang ada. Internetnya mahal tiap bulan. Loh kok internet mahal tiap bulan, naik apa? Internet ternyata. Gus, di masa pandemik ini katanya sih yang penting itu bukan harta, tahta, wanita, tapi harta, tahta, sepeda. Ya, itu godaan laki-laki di new normal. Oh gitu, ini videonya mana videonya? Saya bilang, wah ini. Kalian tahu godaan pria di era new normal? Godaan pria di era new normal, harta, tahta, dan sepeda. Tetap berhati-hati bersepeda di jalan, karena jatuh di aspal tidak seindah jatuh di pelukan mantan. Sampai itu pernah jatuh di pelukan mantan apa bagaimana? Belum Om. Belum. Karena bagi saya nggak ada mantan terindah. Karena kalau dia indah pasti tidak jadi mantan. Iya. Sampai itu cinta sama istri beneran apa? Oh banget Om. Karena istri saya itu betul-betul seperti pegawai SPBU Om. Apa itu? Dimulai dari nol. Oh perjuangannya. Oh perjuangan dari nol, iya itu loh. Jadi kalau sekarang mau aneh-aneh itu malu dengan perjuangan istri. Nah, ngomong perjuangan istri, ini terus terang Om buka ya. Atas seizin Gus Miftah, istrinya Gus Miftah ini lagi sakit. Ya. Sakit apa Gus? Tolong ceritain Gus. Istri saya kebetulan kanker payudara dan sudah setahun. Jadi di saat pemberitaan tentang saya waktu itu viral-viralnya itu, baru 2 bulan itu kemudian istri saya divonis cancer. Ini langit serasa runtuh Om. Saya mau pengajian di Tuban waktu itu. Karena dokter tadinya cuma mastitis. Mastitis itu penggumpalan sisa air ASI. Tapi ternyata begitu saya berangkat pengajian, karena memang saya sangat bersalah, merasa bersalah begini. Karena waktu saya habis di jalan Om. Saya itu pulang 2 minggu sekali, 3 minggu sekali, sebulan sekali biasa. Iya. Selama ini betul-betul sibuk. Bukan karena saya ngejar apapun, tapi karena permintaan jamaah yang begitu luar biasa. Dan ketika kemudian kita menolak untuk istirahat 1 hari saja di rumah, jamaah datang nangis Om. Disitulah kemudian saya diingatkan oleh Allah dengan istri saya yang sakit. Akhirnya kita istikharah, ya sudah diangkat, dioperasi. Waktu itu saya memberikan kesadaran sama istri saya, jangankan cuma itu Bunda, itu loh, nyawa pun hanya titipan dari Allah. Istri saya bilang, saya nggak sempurna lagi Bah, itu loh, nggak ada manusia yang sempurna. Dan alhamdulillah, karena kata dokter orang sakit itu kuncinya cuma satu, semangat hidupnya harus dipupuk. Istri saya setelah diangkat kemudian kemoterapi, radiasi, dan Herceptin, nggak seperti orang sakit Om. Nggak seperti orang sakit. Walaupun kondisi sakit. Walaupun kondisi berapa, sakit. Gus? Ya adalah stadiumnya tinggi lah. Tinggi ya? Tinggi. Dan ternyata hari ini sudah hampir 1 tahun dari semua proses pengobatan itu hanya kurang 4 kali Herceptin saja. Dan ini sudah dinyatakan alhamdulillah bersih. Tinggal finalisasi saja. Tapi satu hal yang barangkali perlu saya sampaikan, selama masa pandemi karena saya nggak bisa kemana-mana. Karena kebetulan orang yang lagi radiasi itu menstruasinya tidak normal. Istri saya sekian lama tidak menstruasi. Setiap malam istri saya selalu menemani saya sholat tahajud. Begitu pasrahnya dia dengan Allah. Maka saya pikir apapun masalah kita lah, apalagi cuma masalah jodoh. Ini loh orang yang kena sakit saja ketika dia benar-benar minta sama Allah. Istri saya masih ngopeni 200 santri Om. Sehari masak hampir 1 kintal. Setiap hari yang ngopeni istri saya. Masih mengarahkan untuk ini dan lain sebagainya. Tapi tingkat ketawakalan dia itu luar biasa Om. Hikmah pandemi ini bagi saya Om, saya akhirnya banyak waktu di rumah, banyak menemani istri, banyak quality time dengan istri saya. Ya kalau ngomong soal pendapatan dan sebagainya, saya yakin Allah sudah ngatur lah, sudah ngatur. Tapi bagi saya perjuangan istri saya untuk lepas dari kanker ini luar biasa. Maka kawan-kawan kita barangkali di luar sana yang hari ini punya ujian yang sama seperti istri saya, penyakit seperti kanker dan lain sebagainya, ini yakinlah Allah tidak pernah memberikan penyakit kecuali Allah memang memberikan obatnya. Allah tidak pernah memberikan ujian tanpa Allah memberikan jawabannya. Pasti ada kunci jawabannya.
Nah, doa Gus Miftah untuk khususnya ketika istri sakit ini seperti ini, apa doanya? Saya waktu itu bilang, ya Allah, istri ini amanah dari kamu. Dan amanah dari engkau. Dan ketika engkau menguji aku dengan istri yang sakit seperti ini, karena engkau yakin Miftah akan mampu dengan beban ini. Karena la yukallifullah nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan pernah membebani seseorang melebihi batas kemampuannya. Tolong, kalau ada sesuatu yang ingin disampaikan ke Bunda apa nih? Bunda, terima kasih atas semua dedikasi Bunda. Karena Bunda sudah seperti yang pengajian Abah sampaikan, seorang istri. Istri itu apa? Istana tempat ridho ilahi. Barangkali kesuksesan Abah hari ini lebih karena doa-doa ikhlas Bunda yang Bunda panjatkan kepada Allah. Abah selalu merinding ketika melihat tasbih sudah berjumlah belasan kali, belasan ribu kali, bahkan puluhan ribu kali. Ternyata itu semua adalah solawat yang Bunda panjatkan demi kesuksesan keluarga kita. Percayalah Bunda, cinta Abah kepada Bunda seperti orang kencing di dalam kolam renang. Maksudnya apa? Wujudnya tidak nampak, tapi hangatnya bisa dirasakan. Alright, jangan kemana-mana, masih di Talk Show with BHR.